Catherine the Great, pernikahannya dengan Peter III bisa dibilang jauh dari kata bahagia. Kenapa? Peter itu dingin, kasar, bahkan lebih suka main tentara-tentaraan daripada dengan Catherine. Catherine sendiri, dia kesepian dan lapar akan kasih sayang. Setelah kudeta yang menjatuhkan suaminya, yang diduga kuat disusun bareng kekasihnya saat itu, Grigori Orlov, Catherine naik tahta dan mulai menjalankan kekuasaan secara mutlak. Dari semua selir pria Catherine, Grigori Potemkin yang paling fenomenal. Perwira militer dengan otak tajam dan semangat membara. Gak cuma jadi kekasih rahasia Catherine, tapi juga jadi co-ruler secara de facto. Kisah mereka dimulai saat Potemkin berjuang dalam perang Rusia-Turki. Catherine kagum pada keberanian dan ide-ide briliannya. Setelah itu mereka makin dekat dan kabarnya sempat menikah secara rahasia meskipun gak ada dokumen resmi. Yang bikin unik, walau hubungan romantis mereka sempat meredup, ikatan emosional dan politik mereka tetap kuat. Catherine bahkan percaya, cuman Potemkin yang bisa handle dia sebagai pribadi dan sebagai ratu. Mereka saling mengisi, menghormati, dan tetap saling sayang, bahkan saat Catherine punya kekasih baru. Potemkin sendiri diberi kekuasaan atas Crimea dan jadi arsitek ekspansi Rusia di selatan. Dan saat Potemkin wafat tahun 1791, Catherine terpukul. Adapun surat-surat mereka yang masih tersimpan di arsip negara Rusia penuh dengan kata-kata rindu, pujian, bahkan cemburu. Setelah Potemkin, Catherine tetap punya selir-selir pria muda, salah satunya Alexander Lanskoy, seorang pengawal muda yang jadi kekasih setianya selama beberapa tahun. Catherine memberinya pangkat, hadiah, dan cinta, sampai Lanskoy meninggal mendadak karena sakit. Catherine menangis berhari-hari, bahkan menyuruh membuat monumen kecil untuknya. Catherine juga punya tim seleksi selir alias penilai rahasia yang bertugas mencarikan pria muda, tampan, dan sehat untuk dijadikan pendamping. Tapi meski begitu, Catherine gak sembarangan. Dia selalu mencari yang pintar, punya sopan santun, dan bisa diajak diskusi intelektual. Bagi Catherine, cinta dan hasrat adalah bagian dari hidup yang gak perlu disembunyikan. Ia pernah berkata, kalau dia berhenti mencintai, dia berhenti hidup. Cinta Catherine bukan sekedar urusan perasaan. Semua pria yang dekat dengannya, entah Orlov, Potemkin, atau Lanskoy, selalu punya peran dalam politik. Mereka bukan cuma selir, tapi juga penasihat, diplomat, atau jenderal. Tapi Catherine juga tahu batas. Saat cinta berakhir, dia tetap memberi kehormatan. Gak ada drama murahan, gak ada pengusiran. Bahkan banyak mantan kekasihnya yang tetap dapat istana, uang pensiun, dan jabatan.